Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baik sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ibu mulai absen dulu ya. Faizul Firam, Tazkirah Khairah, Adil. Maskur. Adil. Nah, jadi hari ini ada yang tidak hadir, nah? Ada. Apa yang tidak hadir? Ayu. Ayu. Ada keterangannya apa? Tidak. Tidak ada keterangan. Nanti untuk kawan yang lain, apabila tidak bisa hadir, jangan lupa untuk beri keterangan sama kedua kelasnya, nah. Nanti kalau tidak ada keterangan, apa saya nanti mengurangi nilai kehadiran di rapor. Anak-anak ibu tadi ada bilang belajar di rumah. Kalau iya ada belajar di rumah, ibu tanya pasti bisa jawab. Minggu lalu kita telah belajar materi tentang puasa. Ada yang masih ingat? Apa ya pengertian dari puasa? Menahan makan dan minum. Iya, benar sekali. Puasa dan menahan makan dan minum. Ada yang ingin menambahkan? Tinggi kayak gitu ya. Menahan makan dan minum. Coba deh, benar. Kita tahu bahwa orang yang kelaparan bagaimana rasanya. Oh iya, benar. Nah, jadi anak-anak ibu berarti ibu anggap sudah mengerti materi yang minggu lalu. Setelah kita mempelajari materi puasa minggu lalu, nah kira-kira di depan ini ada gambar apa ya? Orang memberikan sedekah. Ada orang memberikan sedekah. Iya. Nah, bertepatan dengan judul kita, indahnya Berbagi dengan sedekah. manfaat ataupun tujuan dari mempelajari materi sedekah adalah anak-anak ibu harapkan bisa mengerti dari pengertian sedekah dan apa itu dalil-dalil ataupun sumber dari sedekah dan syarat dan rukun serta manfaat. Nah, setelah itu kita telah mengetahui sedekah tadi. Kan ada gambar tadi lumayan di pertama. Nah, pengertian sedekah. Apa pengertian sedekah? Nah, Sedekah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. iya benar. Ada yang ingin menambahkan hari ini? Sifat memberikan Memberikan makanan sesuai. apa yang diberikan? Makanan Bisa lagi caranya memberikan makanan. dan minum. Betul. Ada yang ingin menambahkan lagi? Uang, benar. Memberikan baju, iya itu. Betul. Yang kita minta mana ibu semua. Pengertian sedekah. Nah, kita harus tahu apa ya sedekah. Kata sedekah. Ini kata kunci pembahasan kita hari ini. Pengertian sedekah ada dua macam. Ada yang dari pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Pengertian menurut bahasa coba Melani tolong dibacakan. Sedekah berasal dari bahasa Arab sadaqah yang artinya memberikan. Iya benar. Menurut bahasa pengertian sedekah adalah artinya memberikan segala sesuatu yang kita berikan. Kalau bahasa Aceh, tajuk, kuliah tajuk, kuliah tapi yang berarti dalam bentuk sedekah. Iya yang pada orang tidak mampu.
Yang kedua, pengertian sedekah menurut istilah. Tolong bacakan Syifa. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, berarti pengertian sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu. Nah, sedangkan menurut bahasa tadi kan hanya memberikan. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam ranah kita harus ikhlas. Nah, jadi saat kita bersedekah, hati kita itu harus ikhlas. Kita tidak ingin mengharapkan pujian dari kawan. Nanti kita jangan ingin bersedekah mau dipuji. Ini misalnya ibu beri contoh, ini anak-anak ibu mau bersedekah, mau kasih uang ke masjid. Tapi karena nggak ada orang di jalan, tarik uang, sembunyikan lagi karena nggak ada orang yang lihat. Pas ada yang lewat, baru tarik belanja. Biar dilihat sama orang lain. Nah, pasti enggak 100.000. Oh, dia bersedekah, dia tadi bersedekah. Itu adalah mengharap pujian. Ya. Nah, berarti itu tidak boleh. Nah, contoh lain lagi. Ibu bilang, ini kita bersedekah memberikan misalnya anak-anak ibu si Rizka, bukan anak? Anak-anak ibu pergi ke sekolah, kebetulan ada makanan. Nah, kan biasa kalian kan ada buat bekal dari rumah. Kawan di samping Melani misalnya, Melani kan ada dia belum jajan lagi. Ini dia ada makanan. Ini ada makanan. Makan. Jangan bilang makan, pasti dia nggak ada makanan. Itu basa-basi. Ya kagak mak ikat dia mau makan lagi kan. Yang mana kue? Yang mana kue? Lanjut ke mana? Tapi ini ada kue. Kamu mau kue? Tanya sama Melani ini. Kamu mau kue? Dia pasti diam kan? Jangan. Oh, kita makan bersama. Itu kita mau makan sendiri namanya. Tapi kamu mau kue? Ambil kue tadi, patahkan dua, kasih Melani. Ini ya untuk kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari sedekah. Ya, benar sekali anak-anak ibu. Nah, contoh lain dari sedekah apa nak? Tadi ibu udah kasih contoh makanan. Uang. Ada yang lain yang mau emas. Wah, bisa jadi itu. Kalau untuk besar. Ada yang ingin tambahkan lagi? Rumah. Bisa jadi benar. Terus sedekah rumah. Beras, ya. Apalagi ini kita mau bulan Ramadan, pastinya kita bersedekah. Nanti kita ada zakat fitrah kan. Nah, ini salah satu juga masuk dalam sedekah. Zakat kuburan, tapi masuk dalam sedekah wajib. Ya, nanti ya, sedekah wajib. Kan zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang sudah balik. Yang sudah lahir. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui pengertian dari sedekah, nah, ternyata dalam bersedekah ada aturannya. Bukan hanya dalam main game. Nah, ini laki-laki nih, dalam main game jangan pilih, jangan apa main sekarang. Siapa? Saya. Ternyata dalam bersedekah juga ada aturannya. Ada aturannya ataupun ada apa ya? Hukum dalam bersedekah ada hukumnya juga. Nah, coba tolong dibacakan. Tapi hukum sedekah adalah
apa ya? Siapa yang komentarnya? Rosi. Potong rambut aja kayak Rosi. Iya, jadi idola kita orang Islam adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang dermawan, orang yang patut untuk kita contoh. Beliau yang menjadi panutan kita. Nah, berbicara tentang Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat gemar dalam sedekah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Rasulullah? Salah satunya dengan cara berselawat. Nah, anak ibu, kiranya masih ingat ada salawat Rasulullah. Ada. Ayo kita berselawat sama-sama. Harap anak-anak ibu dibantu kita berselawat bersama-sama. Selawat Rasulullah. Saya 1, 2, 3. Kami susuri lembah siramu, pahit pedih perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar
contohkan orang yang number one. Hukum bersedekah. Kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat gemar dalam sedekah. Itu juga hukum bersedekah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Berarti Rasulullah sangat memerintahkan kepada umatnya untuk bersedekah. Nah, begitu juga hukum bersedekah bisa berubah menjadi wajib. Ini ya nak, tolong diperhatikan, bisa juga menjadi wajib. Apa alasannya? Yang pertama, misalkan anak-anak ibu ini, misalnya anak-anak ibu lagi pergi ke suatu tempat, kebetulan kita ada makanan. Kita bilang orang yang tidak makan, nah misalnya kalau di sinetron ada namanya pengemis ya, atau ada namanya pemulung. Nah, dia tidak makan, kita ada makanan. Wajib untuk kita memberikan makanan anak-anak ibu. Wajib untuk kita memberikan makanan kepada orang tersebut. Karena kenapa? Karena itu hukumnya menjadi wajib. Apabila kita tidak memberikan makanan kita sedekahkan kepada orang tadi, dia akan meninggal. Dia akan sakit, kita akan mendapat dosa. Kita akan mendapat dosa. Hukum bersedekah juga bisa berubah menjadi haram. Contohnya, misalkan ini ibu sedekahkan uang misalnya kepada anak ibu Khalidi. Nah, pada Khalidi ibu sedekahkan uang. Namun ibu tahu sebelum ibu sedekahkan uang ibu sama Khalidi, ibu tahu rencana Khalidi ini uang yang dikasih sama ibu Nadia saya pergunakan untuk beli apa? Misalnya beli chip. Iya. Uang itu dipergunakan untuk beli chip, Bu. Chip boleh? Chip boleh tidak? Tidak. Ada haram hukumnya. Apalagi dalam agama Islam. Agama Islam tidak boleh. Nah, jadi setelah kita tahu Khalidi, nah berarti kita tidak boleh untuk beli chip. Nah, jadi kalau kita tahu niat seseorang tersebut untuk jalan yang tidak baik, jalan haram, berarti sedekah hukumnya berubah menjadi haram. Setelah kita mengetahui hukum dalam bersedekah, ada dalil dalam bersedekah ataupun ada sumber firman Allah dalam Al-Quran. Tazkirah, tolong bacakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil al-mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. ya, terima kasih anak Tazkirah. Bacaan Al-Qurannya barangkali ditingkatkan lagi ya nak, nah agar lebih lancar untuk kedepannya. Nah, arti daripada Quran surah Yunus ayat 88, dan bersedekahlah kepada kami dan memberilah. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Allah berjanji Allah akan memberi balasan kepada kita hambanya yang bersedekah. Walaupun sedekah yang kita berikan itu sekecil zarah. Tahu sekecil zarah? Umpama zarah itu sangat kecil. Sekecil kita umpamakan biji bayam. Kita bersedekah walaupun sedikit, Allah tetap memberikan balasan kepada kita. Dalam bentuk apa? Bisa jadi dalam bentuk pahala, ya kan? Bisa jadi juga dalam kita bersedekah Allah menghindarkan bala mara bahaya sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nanti gemar-gemarlah kita menjadi orang yang Bersedekah. karena Allah sangat suka dengan orang yang bersedekah. Selanjutnya kita masuk kepada syarat dan rukun bersedekah. Coba nak yang di depan. Orang yang memberi syarat, orang yang memiliki benda dan berhak untuk Iya, terima kasih ya nak. Adalah orang yang memberi. Nah, orang yang ingin bersedekah adalah, misalnya ibu ingin memberikan pulpen. Ibu ingin memberikan pulpen kepada Syifa. Pulpen yang ingin ibu berikan kepada Syifa adalah milik ibu, bukan milik si Tazkirah. Kalau milik Tazkirah namanya ibu
diberi berhak memiliki. Nah, setelah ibu memberikan pulpen tadi kepada Syifa, Syifa berhak menggunakan pulpen ini. Itu salah satu contoh kecil. Banyak contoh yang lain. Contoh tadi apa nak? Contoh bersedekah yang lain? Uang. Nanti kalau orang mau bersedekah memberi uang, kita boleh membelanjakan uang itu beli kue. Kita boleh biasanya beli jajan, ya kan? Selanjutnya, poin C, ada akad, ijab dan kabul. Nah, akad, apa itu akad? Akad adalah sebuah ucapan serah terima. Ada ijab dan kabul. Ada dua orang. Jangan pula ada yang memberi, tidak ada yang menerima. Ibu ingin bersedekah, nggak ada tazkirah khairat. Ibu sedekah sama siapa? Cuma pakai tulis. Tidak mungkin papan tulis yang benda mati. Ya. Jadi begitu juga ada si Syifa. Ibu tidak mau bersedekah hari ini. Siapa yang ingin bersedekah? Jadi ijab dan kabul adalah ada orang yang ingin memberi dan ada orang yang menerima. Berarti ucapannya seperti ini. Saya sedekahkan, saya beri spidol ini kepada adik ya, misalnya. Misalnya nanti adik bilang, iya, pulpennya ataupun spidolnya sudah saya terima ya kak, terima kasih. Nah, itu adalah merupakan contoh dari apa itu? Akad ijab dan kabul. Benar sekali. Poin dia adalah barang yang diberikan. Barang yang diberikan. Berarti yang kita berikan bisa jadi dalam berbentuk benda. Bisa juga misalnya dalam bersedekah, contoh lain. Bisa juga kita bersedekah dalam bentuk jasa. Contoh misalnya anak-anak ibu ini pergi sekolah, misalnya ini ada lewat nampak paku di jalan. Paku, kita ambil paku, kita pindahkan supaya orang jangan ada yang melihatnya. Itu termasuk juga dalam contoh sedekah. Iya, nanti banyak juga contoh yang lain. Contoh sifat dalam bersedekah apa? Senyum, dermawan salah satu sikap. Senyum pun contoh kecil adalah Lemah lembut. Iya, salah satunya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui syarat dan hukum sedekah, kita masuk kepada manfaat sedekah. Manfaat sedekah. Coba baca Syifa. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan Berat. mempererat hubungan antara sesama. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Saat kita bersedekah, nanti timbulnya rasa kasih sayang. Misalnya, ayah kita tadi di rumah ataupun mama kita kasih uang jajan, mama kita kasih uang jajan, ataupun bunda kita, kakak kita kasih uang jajan sebelum kita sekolah. Biasanya dikasih uang jajan 2.000. Hari ini dikasih 10.000. Senang Pak? Senang. Nanti pasti kita tambah sayang sama kakak kita ya, ataupun sama siapa yang beri jajan uangnya lebih. Selanjutnya, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan, di saat kita bersedekah menjadi menghalang apabila nanti mungkin kita kalau tidak bersedekah mungkin kita tabrak, mungkin kita dapat kecelakaan. Jadi dengan kita bersedekah dapat menghindarkan hal yang tidak baik, karena Allah melindungi kita, karena Allah suka dengan orang yang bersedekah. Poin terakhir, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan umatnya yang beriman, karena orang yang beriman adalah salah satunya bersedekah untuk membuat kebaikan. Allah suka orang-orang yang membuat kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Ini kita menyambut bulan Ramadan, pasti sudah sepatutnya anak-anak ibu mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Jangan makan dan minum, bisa nanti membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Jadi jangan pindah-pindahkan. Setelah kita mempelajari sedekah tadi, kita telah mengetahui pengertian dari sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan walaupun sedikit. Yang selanjutnya kita telah mengetahui syarat dan hukum bersedekah. Nah, selanjutnya kita telah mengetahui manfaat bersedekah. Nah, setelah kita tahu untuk apa kita bersedekah, pastinya kita harus gemar menjadi orang yang bersedekah. Allah suka dan seperti baginda Rasulullah. Ya, anak-anak ibu, kita masuk kepada, setelah kita mempelajari ini, kita masuk pada selanjutnya adalah ibu memberikan 2 item soal. Nah, boleh ditulis soalnya ya nak. Soal yang pertama, ya sudah siap semua? Sudah.
Soal yang pertama, berikan contoh dari bersedekah. Oke, nak, berikan contoh dari bersedekah. Ya. Contoh yang kedua adalah jika seseorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Dan soal yang kedua, jika seseorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Nah, setelah anak-anak ibu menulis soal, sekiranya ibu beri waktu untuk menjawab 5 menit ataupun 10 menit ya. Selanjutnya, sudah siap semua? Latihan tadi boleh dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan sama ibu. Sudah habis semua? Boleh duduknya rapi. Duduknya rapi ya. Ke depan sama ibu. Nah, habis semua? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Kram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jangan lupa minggu selanjutnya kita masuk pada materi zakat. Nah, anak-anak ibu jangan lupa belajar di rumah ya. Ya.